Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Terpujilah Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kita pada saat ini. Di saat ini, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu pada saat ini. Di saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, benua paling selatan di dunia, yaitu benua Antartika, adalah benua yang paling dingin di bumi. Rekor yang pernah dicapai ialah minus 89 derajat Celcius. 90% es di dunia ada di sana. Antartika seperti dunia tanpa kalender musim. Ada masa di mana matahari tidak muncul sama sekali. Mengalami malam panjang hingga kurang lebih 6 bulan. Tidak ada musim semi, tidak ada bunga, tidak ada kehidupan normal. Di tengah ekstrimnya Antartika, ada makhluk yang dapat bertahan hidup di sana, yaitu penguin. Hewan penguin adalah hewan yang dikenal dengan hewan yang suka berkelompok. Hewan yang pandai berenang. Tahukah Anda, penguin memiliki banyak spesies. Yang menarik adalah spesies emperor penguin. Mengapa ini menarik? Oleh karena pada musim dingin di Antartika, betina bertelur lalu menyerahkan telur itu kepada jantan. Lalu pergi jauh ke laut untuk mencari makan. Jantan berdiri sekitar 65 sampai 70 hari tanpa makan. Ia menjaga telur itu di atas kakinya, ditutupi lipatan kulit agar tetap hangat. Ia tidak makan, ia tidak pergi, ia hanya menunggu. Dia tidak tahu kapan pasangannya kembali. Dia tidak tahu kapan badai itu berhenti. Tetapi dia tetap berdiri. Karena ia hidup dengan satu kepastian. Yang dijanjikan pasti kembali. Saudara-saudara sekalian. Di dalam firman Tuhan ada janji Yesus Kristus. Ketika dia bangkit. Ketika dia bersama dengan murid-muridnya. Dan sebelum dia naik ke sorga. Dia berjanji kepada murid-muridnya. Yang terdapat di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Matius 16 ayat 27 katakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang dapat kita ketahui tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak. Anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Matius 24 ayat 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini. Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Saudara-saudara sekalian. Kedatangan Yesus yang digambarkan di dalam Alkitab bahwa tidak ada yang tahu waktunya. Saya teringat tentang durian jatuh. Apakah saudara pernah menunggu durian jatuh? Orang tidak tahu jam berapa durian jatuh. Detik berapa mereka tidak tahu. Tetapi saudara sekalian, musimnya bisa dikenali, aromanya bisa tercium, tandanya terlihat. Begitu juga tentang kedatangannya. Tidak ada yang tahu pasti kedatangannya. Tetapi tandanya Tuhan sudah berikan kepada kita semua.
Tanda-tanda apakah yang Yesus berikan untuk mengindikasikan kedatangannya yang sudah dekat? Matius 24 ayat 4. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Kalau saudara membuka di dalam Matius 24 ayat 7 sampai ayat 13, ada banyak hal yang sudah dicatatkan di sana. Gempa bumi, ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat gempa bumi, menurut Pusat Geofisika Nasional mengatakan gempa bumi selama 50 tahun terakhir sudah meningkat 49 kali. Penyebab-penyebab tsunami dimulaikan dari gempa bumi. Ada banyak hal yang dicatatkan sampai ayat yang ke-13. Beberapa tahun yang lalu kita melewati virus corona. Ya, kita menggunakan masker, kita tidak mendapatkan akses untuk bertemu satu dengan yang lain. Ada banyak tanda-tanda yang Tuhan sudah berikan di sana. Saudara-saudara sekalian, ada tanda yang lain yang juga Tuhan berikan. Daniel 12 ayat 4 berkata, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ayat firman Tuhan itu katakan pengetahuan akan bertambah, bukan kebijaksanaan akan bertambah. Pengetahuan saat ini saudara sekalian begitu luar biasa. Ada teknologi yang luar biasa. Ya. Sekarang kita memiliki handphone. Saya membayangkan jika di zaman Paulus sudah ada handphone, mungkin dia hanya perlu video call dengan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Atau mungkin ketika Paulus hidup di zaman sekarang ini, dia akan begitu kaget. Mungkin dia menganggap handphone itu adalah sihir. Karena kita bisa terhubung dengan orang yang ada di jauh sana. Di zaman dulu, zaman perjanjian lama, ribuan tahun akan tetapi tidak ada yang secanggih itu. Tetapi di zaman sekarang kita ini, hanya selang 5 tahun, teknologi itu berkembang dengan sangat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, pengetahuan akan bertambah-tambah. Begitu mudah mengakses informasi pada zaman sekarang. Dan inilah tempat di mana kita hidup pada saat ini. Nah saudara-saudara sekalian, berbicara mengenai kedatangannya. Kedatangan Tuhan dalam 1 Tesalonika ayat 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Kedatangannya akan sangat bising. Ayat tadi katakan, kedatangannya tidak secara diam-diam. Satu malaikat saja berseru itu sudah sangat kedengaran. Apalagi penghulu malaikat berseru. Jadi kedatangannya tidak akan terjadi secara diam-diam. Semua akan mendengarkan. Selanjutnya, kedatangannya akan disaksikan semua orang. Dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara sekalian, saya ingin tekankan, kedatangan itu literal dan bukan simbolis. Literal dan bukan simbolis. Kedatangan itu pribadi atau tidak diwakilkan. Yesus akan datang secara pribadi dan bukan diwakilkan oleh siapapun. Kemudian kedatangannya akan disaksikan oleh semua orang atau secara serentak. Jadi tidak ada yang sementara masa kemudian hilang sendiri. Tidak saudara sekalian. Tetapi itu akan terjadi secara serentak. Suatu hari ada satu keluarga. Ibunya ini adalah wanita karir. Jadi sering keluar rumah. Bapaknya yang tinggal di rumah. Dan satu kali saudara sekalian ibu bilang begini. Pak, saya mau keluar. Papa jangan kemana-mana ya, Papa tinggal di rumah.
Dan mama nanti akan pastikan bahwa papa ada di rumah. Mama akan telepon. Suaminya menjawab, baik, saya akan tinggal di rumah. Kemudian saudara sekalian, istrinya telepon. Waktu itu belum ada telepon seperti sekarang ini. Masih telepon rumah ya, telepon rumah. Ketika menelpon, papa di mana? Istrinya menelpon, papa di mana? Ma, papa ada di rumah. Lalu istrinya katakan, coba kasih nyala blender. Kemudian suaminya karena penurut, dia ambil blender, kemudian dia colok, kemudian dia pasang. Bunyilah blender itu, bunyi blender. Dan tidak lama istrinya telepon lagi. Papa di mana? Ma, papa ada di rumah. Coba kasih nyala lagi blender. Kembali bunyi blender. Oh ya, papa di rumah. Lalu saudara sekalian, istrinya pulang. Dia lihat dia sampai di rumah itu, yang di rumah hanya anaknya. Kemudian dia tanya, mana papa? Di mana papa? Dia menjawab, papa ada keluar. Sang istri berkata, papa bilang tadi papa ada di rumah. Anak ini menjawab, hanya satu kali papa di rumah. Tetapi saya heran. Waktu papa keluar, papa bawa-bawa blender. Saudara-saudara, ini hanyalah ilustrasi kecil. Menyatakan bahwa Yesus akan datang. Dan kita tidak tahu. Tapi kita harus bersedia. Banyak mungkin di antara kita sering sama seperti suami ini. Tidak bersedia. Tapi masih bawa-bawa blender atau masih bawa-bawa dosa. Kita masih memegang dosa-dosa yang boleh jadi menjadi dosa kesayangan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau begitu apa persiapan kita? Saya ingin mengajak kita membuka di dalam Kejadian 6, 7, 8, dan 9. Kalau kita lihat di sana, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Dia berkata, hei bertobat, Tuhan marah dengan dosamu. Saudara-saudara sekalian, seharusnya pada waktu mereka melihat Nuh membangun bahtera, mereka harusnya mulai sadar. Kelihatannya apa yang disampaikan oleh Nuh adalah benar. Apa yang dikatakan oleh Nuh adalah sesuatu yang benar. Yang lebih kuat lagi, waktu binatang mulai masuk ke dalam bahtera, binatang haram satu pasang atau 2 ekor yang naik, kemudian binatang halal 7 pasang. Harusnya waktu melihat hal tersebut, harusnya mereka mulai sadar. Tetapi apa yang mereka katakan? Mungkin itu hanyalah akal-akalan dari Nuh saja. Nah betul, tidak betul itu semua. Padahal mereka sudah menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Hal yang sama juga sekarang yang saudara lihat. Kita sudah melihat gempa bumi. Kita telah melihat penyakit coronavirus. Kita telah melihat kejahatan yang merajalela. Lihat teknologi yang begitu canggih. Sebenarnya itu adalah tanda-tanda. Itu merupakan alarm untuk memberikan warning buat saya dan saudara. Untuk memberikan amaran, hei bertobat. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa semua peristiwa yang terjadi di sekitar kita hari ini menyatakan kita harus bertobat. Tanda yang lain yaitu Injil Kerajaan Sorga harus diberitakan ke seluruh dunia. Dan betul saudara sekalian, pekabaran firman Tuhan sudah disampaikan ke seluruh dunia melalui media-media yang ada pada saat ini. Pekabaran sudah memasuki banyak pelosok-pelosok dunia. Kita juga sudah melihat bencana terjadi di mana-mana. Tuhan mau amarkan kepada manusia untuk bertobat.
Kalau tidak, kamu tidak akan selamat. Yesus sudah memberikan tangannya kepada saudara-saudara, kepada saya dan saudara. Sekarang, hari inilah waktunya untuk bertobat dan peganglah tangan Yesus itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti bunga yang ditanam di sebuah taman. Saudara-saudara sekalian, sang petani yang menanam bunga, dia akan kembali untuk memetik bunganya. Biarlah kita sama seperti bunga ini. Kita boleh bertumbuh, kita berakar, kita bertumbuh dan menghasilkan bunga yang baik. Dan ketika petani itu akan kembali, dia akan mengambil bunga-bunga yang terbaik. Jangan layu sebelum waktunya. Tetapi biarlah kita boleh memancarkan bunga yang indah sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami telah merenungkan firman. Biarlah benih firman Tuhan ini boleh jatuh di tanah hati yang subur. Boleh berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kehidupan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, kami melihat tanda-tanda di sekitar kami. Kejahatan, tanda-tanda alam yang menyatakan bahwa Yesus segera akan datang. Di dalam janji Tuhan bahwa Engkau akan datang kembali. Kami mau percaya. Dan di dalam janji itu kami mau bersiap dan berjaga-jaga, bersedia. Sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Bantu kami, Roh Kudus-Mu menyanggupkan kami untuk menghidupkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati seluruh yang menyaksikan video ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.